Disclaimer dulu, Ruth. Disclaimer dulu, Ruth. Jadi kesenangan Chandra bilang disclaimer gara-gara si Palen ini. Bu, Cak Umar ini ngomong sama legenda. Si Melekete, si Umar itu. Gimana Ica, Bang Rudi? Tes, oke. Aduh, Ica aku Dia lagi deketin si Ica dia. Dia lagi deketin si Ica dia. Palen lagi deketin Ica. Bang Umar udah ditolak, Bang Umar. Kok Julius kok serius ya Bang Umar ya? Aku jawab dulu ya mengenai pohon ara itu ya. Kalau si Palen sekarang kutanya apakah Palen lapar? Pasti lapar ya Palen ya. Karena berpuasa. Aku nggak debat Bang Rudi, puasa Iya, aku bendera putih. Bendera putih udah, bendera putih aku. Ya puasa. Yang Makanya lain kalian aja bertanya sama aku jelaskan ya. Ketika Yesus datang, ya pohon ara itu begini ceritanya. Nanti si Palen sore hari setelah berpuasa maka dia pasti lapar. Nah, katakanlah si Palen sudah punya istri atau punya anak. Ketika dia datang ke rumahnya tidak ada didapatinya makanan. Maka hal standar yang dilakukan si Palen sudah pasti marah. Ini makanan kok nggak ada, kan begitu. Ke warung. Nah, maka dia akan marah di rumahnya dulu. Setelah marah baru dia ke warung kalau ada uangnya. Ya, demikian Yesus waktu mengutuki pohon ara ya. Begini ceritanya. Jadi pohon ara itu diperumpamakan seperti kami orang Kristen ya. Jadi pada saat nanti Yesus datang, Yesus akan bertanya, ya kan? Kita tidak boleh seperti pohon ara mengatakan, Tuhan kok cepat kali kau datang? Kan belum saatnya berbuah, kami belum berbuah. Jadi pohon ara itu memperumpamakan kepada kami orang pengikut Yesus. Berbuah itu mengumpamakan adalah kelakuan kami atau perbuatan kami, ya. Makanya ketika nanti hari itu datang, kami harus sudah berbuah, artinya kami siap sedia. Kapanpun datang Yesus itu, kami harus sudah berbuah ya, tidak ada alasan kami. Wah belum saatnya Tuhan, kok dirimu langsung datang, kami belum berbuah, nggak boleh gitu ya. Nah, di situ kalimat lapar, nanti Yesus itu datang seperti orang lapar ya. Orang lapar, begitu dia datang ke tempat itu, harusnya dia melihat buah bisa dimakan, ternyata nggak ada. Dan itu yang terjadi adalah amarah ya. Makanya aku bilang sama dengan si Palen. Dia berpuasa sekarang, nanti pulang ke rumah ternyata nasi tak ada dimasak, beras pun tidak ada. Maka dia lapar, dia akan sedikit marah lebih dahulu. Kalau ada uangnya baru pergi ke warung. Ya. Jadi itulah mengenai pohon ara. Bukannya Yesus tidak tahu kapan pohon ara berbuah. Pohon ara itu diperumpamakan Kristen harus berbuah setiap saat. Nggak boleh ketika nanti Yesus datang, orang dikasih tahu baru berbuah. Enggak, setiap saat. Nah, buah yang dimaksud itu apa? Itulah buah-buah roh. Kalau kita lihat itu di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang bertanya silakan ya. Kalian aja bertanya deh. Ya, interupsi Bang Rudi. Ya. Interupsi Bang Rudi. Kau udah bikin judulnya apa? Aku buat judulnya Mengajar di Rumpalen. Enggak, kau bikin judul aja. Aku dikeroyok biar banyak yang nonton. Kok jadi aku dikeroyok? Ya udah lanjut. Ya, kalian lah ada yang bertanya enggak? Suaraku bagus, kedengaran kuat atau pelan? Aku jelas. Aku turunkan dulu ketua ormas ini. Siapa ketua ormas? Jelas. Kita keroyok si Wak Siapa Abu. Oh siapa? Don Peter. Ketua ormas dibawa dulu ketua ormas. Peter. Enggak. Ayo Sueb. Ya lanjut. Apa Sueb? Tes. Suaraku kedengaran bagus. Udah bagus. Ya bagus. Mantap itu. Ayo Eb. Apa ya? Sueb, silakan Su. Katanya dia mau ngajarin kita, menginjili kita, Eb. Balik, Eb. Apa ya? Aku juga bingung. Nggak paham menjelaskan Bang Rudi.
Jadi dianggap bahwa pohon ara itu adalah sebuah perumpamaan gitu loh, Pohon ara itu adalah sebuah perumpamaan, itu sebagai istilahnya perumpamaan gitu. Kalau menurut Web gimana? Apakah itu sebuah perumpamaan atau gimana, Berarti ketika ketika Tuhan mengutuk pohon ara itu karena memang dia merasa lapar ya. Atau Iya. kalau orang lapar itu kayak orang emosi gitu kan, mudah emosi gitu ya. Jadi intinya lah paham lah. Ya, aku Kalau jelaskan lapar sekali kan lagi ya. pasti nggak emosi. Suaraku kedengaran bagus ya? Dengaran, Dengaran. bagus. Ya, jadi aku jelaskan sekali lagi. Di situ dibuat perumpamaan nanti pada hari akhir, Yesus itu datang atau setiap saat lah, karena itu insidensial ya. Tidak ada rencana Yesus mau ke situ, tapi tiba-tiba ke situ. Nanti pada harinya Yesus itu datang, kami harus siap sedia. Kami tidak boleh seperti pohon ara itu. Kenapa saya bilang tidak boleh seperti pohon ara? Ketika Yesus datang dalam kondisi lapar, pohon ara itu tidak berbuah. Kondisi lapar itulah di mana di situ harus bisa kita jelaskan. Kalau orang lapar, dia tidak mau tahu alasan apapun. Kan begitu. Jadi pohon ara itu adalah orang-orang pengikut Yesus atau Kristen. Ketika Yesus nanti datang, kami kan mempercayai hari akhir. Kami tidak bisa berkata, cepat kali kau datang Yesus. Kan kami belum berbuah. Buah-buah roh itu ada di Galatia 5 ayat 22-23. Itulah yang dimaksud dalam hal itu. Maka Yesus mengutuki. Sama dengan kami. Kalau kami belum berbuah, tiba-tiba Yesus datang, ya kami juga jadi terkutuk dong. Ya gitu, silakan. Oh gitu. Ya. Bang Rudi, berbuahnya karena ya lanjut. kok analoginya jauh seperti itu ya? Itu kan peristiwa mengutuk itu hampir sama dengan insiden waktu dia mengobrak-abrik orang yang berjualan di dekat bait Allah ya, dekat bait suci. Itu masa mau dieksis lagi? Sorry, sama dengan insiden apa? Yang Yesus marah-marah itu loh. Orang-orang Di bait Allah. Di bait Allah dibubarin kayak Satpol PP lagi kesurupan gitu. Oke, ya saya jelaskan ya. Memang Tuhan kan punya hak prerogatif yang tidak bisa kita ganggu gugat. Itu bait Allah adalah rumah Tuhan. Sama dengan kalau di Mekah, saya belum pernah lihat orang berjualan di dalam Mekah itu. Kalau berjualan orang di dalam Mekah itu, jangankan Nabi Muhammad, jangankan Yesus, kalian pun akan mengusir. Maka kalian akan kelihatan seperti orang barbar. Kenapa hal itu terjadi? Karena kalian menghormati bait Allah itu ya. Jadi itu tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Silakan. Enggak, maksudnya tidak marah, tapi misalnya dengan cara yang elegan gitu loh. Woi, umatku jangan jualan di sini, di agak sana aja gitu loh, enggak langsung marah-marah. Kita kan juga punya perasaan ya. Oke. Nah, apakah gini loh Bang? Apakah peristiwa pohon ara ya dengan peristiwa di bait suci loh, kalau pohon ara dianalogikan dengan buah roh. Karena ini kalau peristiwa di bait Allah itu dianalogikan apa lagi gitu. Ayo dilanjut, Ya, peristiwa di bait Allah nggak perlu sebentar. Peristiwa di bait Allah itu nggak perlu saya analogikan. Ya, kenapa saya katakan nggak perlu? Karena itu kan sudah jelas. Sesuatu yang jelas tidak perlu dianalogikan. Bahwa bait Allah itu adalah tempat suci yang tidak bisa digunakan untuk berdagang. Ada cara-cara yang elegan kita katakan ya. Ya sama juga dengan kalian. Ya, coba kalian berpikir. Sebentar. Ini agak aku ganti dulu ininya. Oh, sabar ya. Ini gimana ini? Sebentar dulu ya. Aku agak ini. Sebentar. Apa namanya itu? Aku ambil dari si Valen kurang bermutu. Valen ini. Yang benar itu di ayat berapa ya? Di Matius atau di berapa? Mana ya? Yang apa, Oke ya, sudah. Sekarang Begini, ya. Ketika ada orang berdagang di dalam masjid,
Markus. Kalau masjid sih masih mending ya. Udahlah bait Allah karena itu harus apple to apple ya. Maka kejadiannya itu di bait Allah. Ketika ada orang berjualan di bait Allah, katakanlah di Baitullah ya Mekah itu. Kupikir kalian pun tidak akan bicara baik-baik kepada dia. Hei, jangan kau jualan di sini. Apalagi yang berjualan itu bukan satu orang. Tapi kayaknya kayak pasar. Pasar artinya lebih dari 20 orang. Kan begitu. Kalau satu orang oke lah. Dek, jangan jualan di sini ya. Ini Baitullah. Kan begitu. Tapi kalau udah 20 orang, tentu kita ada emosi lihatnya itu datang-datang kita udah dibuatnya jualan ya. Makanya Baitullah itu dijaga agar orang jangan berjualan di situ kan begitu. Ya, silakan. Oke. Nah, dia waktu itu sudah jadi Tuhan apa belum sih, Bang? Ya. Nah, kalau bicara ketuhanan Yesus, maka saya harus kembali lagi mengulas. Yohanes 1 ayat 1 itulah ketuhanan Yesus. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Artinya seluruh ucapan Yesus mengenai Injil kerajaan sorga atau kerajaan sorga itu adalah Allah yang berbicara langsung atau dia dalam keallahannya. Tapi seluruh kegiatan manusiawi itu sudah tidak bersama lagi dalam artian contoh makan, tidur dan sebagainya. Nah ketika Yesus marah itu bagaimana? Iya itu kan milik dia. Maka dia marah. Silakan. Nah, kalau dia dikatakan sudah menjadi firman yang menjadi manusia, kenapa dia harus repot-repot gitu loh logikanya ya. Mending kalau misalnya aku yang jadi Tuhan ya, tak ganti dagangan langsung pulang itu Bang, gitu loh. Karena dagangannya sudah jadi emas semua, jadi berlian, langsung pulang. Nah, kenapa harus merusak nama baik Tuhan sendiri dengan marah-marah di tempat yang suci? Tuh. Ayo Bang Andre, silakan. Sama-sama puasa nih. Oke, aku jawab dulu dong. Ya, aku jawab dulu dong. Ya sama juga dengan di ajaran Islam. Kadang kita merasa kok Tuhan itu lambat sekali sih bekerja. Musnahkan aja semua orang kafir ini. Tinggal Islam saja di muka bumi. Kan begitu. Kita tidak bisa berpikiran seperti itu. Karena itu hak prerogatif Tuhan yang tidak bisa kita atur-atur dia ya. Kan Tuhan selalu berkata Allah SWT dalam Quran ya. Bahwa dia membolak-balik hati manusia. Kenapa tidak dibolak-baliknya hati manusia langsung menjadi pemeluk agama Islam semuanya? Kan kalian harusnya bisa berpikir seperti itu. Artinya Tuhan itu mempunyai rancangan. Tuhan itu mempunyai satu yang namanya apa ya saya bilang itu dialah keinginan dia, nggak bisa kita paksakan. Silakan. Ya kalau Islam itu jelas kan ya. Bentar. Kalau Islam itu jelas ya. Kalau Allah itu misalnya dia mau menghendaki semua umat di dunia itu dijadikan satu. Tapi itulah memang cobaan dari Allah ya. Sehingga memang dibuat bermacam-macam. Oke, Bang. Halo? Oke, aku jawab. Justru kalimatmu mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa jikalau dia menghendaki. Artinya sampai saat ini Allah tidak menghendaki orang-orang menjadi Islam. Makanya setiap kalimat yang kalian ucapkan tolong pahami. Sampai detik ini Allah SWT tidak menghendaki semua manusia menjadi pemeluk agama Islam. Maka implikasinya apa? Kenapa orang Islam marah-marah kepada orang Kristen? Kalau bangun gereja, kalau lagi ibadah, kenapa harus marah-marah? Orang artinya Allah SWT tidak menghendaki kok semua orang menjadi Islam. Ya kalian harus menerima Kristen. Pikir kalian kalau baik dan benar. Kalian tidak akan disclaimer dulu ya. Jangan nanti lapor-lapor polisi. Si Umar senang nih. Ya. Kalau kalian yakin Allah membolak-balik hati manusia. Ya. Kalau kalian yakin Allah membolak-balik hati manusia. Dan kalau dia berkehendak, kalau dia ingin. Maka seluruh dunia bisa menjadi Islam. Pahami dulu itu, maka kalian tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Yang mana orang beribadah, kalian datang petetang bubarkan. Kalian harus sadar, oh Allah berarti belum menghendaki orang ini jadi Islam, biarin.
Kalau kalian memaksakan, artinya kalian melebihi Allah. Kan lawa Allah saja tidak menghendaki, kok kalian menghendaki? Silakan lanjut. Nah, Ya enggak, aku cuma permasalahannya. tertarik sama. Oke, monggo lanjut. Enggak, bentar, saya tertarik sama si siapa namanya si Rudi bicara mengenai bahwa ya kita ini berbuah ya kan, kita harus berbuah. Makanya kenapa nanti sebelum Yesus datang ya kita dikutuk kan begitu. Tadi lu bilang begitu ya, Rud ya. Ya kan? Ya, kalau Apa kita nggak namanya, berbuah, ya kita ditutup lah. sekarang banyak ada yang mereka yang belum bisa berbuah nih gitu loh. Dan kebanyakan juga ada orang-orang Kristen juga nih. Maksudnya berbuahnya tuh apa, Rud? Berbuah apa? Ya. Jadi harus dijelasin itu berbuah apa maksudnya gitu. Karena gini, pemahaman gua yang gua pahami itu kan adanya di Markus ya, Markus 11 kalau nggak salah. Apa namanya tentang pohon ara itu. Nah, itu tentang bahwa dia berjalan sama 12 orang murid dan dari jauh dia melihat bahwa Yesus melihat pohon ara itu tidak berbuah dan dikutuk, dan gua rasa bukan hanya si Yesus lah yang pernah mengutuk, tapi apa kalau seandainya kita lihat dari sejarahnya ya, bahwa dia karena lapar gitu loh, karena dia lapar kesel gitu loh. Kalau dilihat dari ceritanya kan begitu. Nah, kalau seandainya dianalogikan dengan siapa namanya bang apa Lagu-lagunya bisa ditutup dulu. Lanjut. enggak, itu alarm. Nah, maksudnya gua itu kenapa lu bisa menganalogikan bahwa itu adalah perumpamaan berbuah, kita harus berbuah. Nah, berbuah apa itu, Rud? Jadi harus diperjelas, bukannya kita nggak ngerti ya, tapi harus diperjelas gitu loh, Rud. Oke, terima kasih ya. Itu sudah saya jelaskan ya, bahwa ketika nanti Yesus datang, kami orang Kristen harus sudah siap sedia. Kami harus sudah berbuah. Jadi tidak ada lagi alasan kami, kok cepat sekali Tuhan Yesus datang, kan ini belum masanya untuk berbuah. Nah, buah yang dimaksud itu adalah buah-buah roh. Saya 22-23, aku bacakan sedikit ya kawan-kawan ya, biar jelas, jangan dibilang aku nanti asumsi. Ya, 5:22-23, sabar. Dikatakan di situ begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi Yesus menggambarkan bahwa pohon itu bukan bagian dari Yesus. Murid-muridnya adalah bagian dari Yesus. Sama dengan kami. Kami memang murid Yesus, tapi ada juga yang bukan bagian dari Yesus. Artinya apa? Misalnya si mualaf Prince, meskipun dia beragama Islam, ya, tetapi dia melakukan 9 buah roh ini, Yesus pun tidak akan menentang engkau. Pahami? Tapi kalau buah ini nggak ada, tersadar misalnya Christian Prince atau Palet, ternyata Yesus ada katanya kan. Maka dia bilang, aduh Tuhan Yesus tunggu dulu, kau cepat kali datang, kami belum berbuah. Ibaratnya dia mau kembali ke Kristen. Oh nggak bisa, langsung masuk neraka gitulah. Paham ya? Itu kata siapa itu? Siapa? Ya itulah tafsirnya. Menurut dari mana? Menurut dari kitab suci tadi ya. Loh kita kan bicara dalam tataran tafsir. Iya. Ya enggak kan harus diperjelas gitu loh. Apa namanya, Rud? Maksudnya tuh tafsiran gitu kan. Nah, jadi kira-kira bahwa pohon ara itu hanya sebatas perumpamaan ya menurut lu ya. Betul, perumpamaan. Oke, lanjut Bang Mualaf Musa. Ada yang dipertanyakan Musa Bang Mualaf Musa. Lama enggak jumpa sama Musa ini. Atas putih dikit, bawah putih dikit. Halo Musa, gimana kabar Kalimantan?
Alhamdulillah baik, Lek. Ya, Tunggu, Lek, sebentar ya. Assalamualaikum Assalamualaikum Bang warahmatullahi Musa. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nggak minjam duit lagi sama si Assalamualaikum Juma. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Akhi Umar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Akhi Muklis. Christian Prince ya dan Oh, assalamualaikum Bang warahmatullahi Andri. wabarakatuh untuk para Mualaf hamba Allah bukan yang ada di Christian, komen. mualaf Prince. Oh ya, saya tidak dapat baca nih. Assalamualaikum Kok senang warahmatullahi betul kok Rudi. Iya, Christian Prince kan ya. Berarti ilmunya udah tinggi sekali nih. Gawat nih. Lagi hadir di Indonesia begini. Christian Prince. Oh, tadi apa perihal masalah hutang, saya tidak pernah berhutang secara apa Lek Rudi ya, tidak Udahlah, ada udah kau hutang. akui. Iya tidak ada hutang masalah berbunga itu tidak. Sama Akhi Zuma itu memang Penting saya berhutang lah. iya, tapi kan bukan berbunga itu. Jadi bukan rentenir beliau. Tidak Iya, ada nggak berbunga. masalah. Utang tetap utang. Dilarang mengutangi orang. Dan itu pun saya bayar seminggu kan langsung saya bayar dan tidak ada berbunga sedikit pun tidak ada. Nah, Penting utang. Silakan. iya memang ngutang tapi tidak berbunga itu loh kan tidak Siap, sesuai siap. tidak seperti apa yang Lek Rudi sampaikan bahasanya Zuma itu membungakan uang rentenir kan tidak seperti itu. Si Julius yang bilang itu. Tidak. Berapa kau bayar katanya? Apa yang mau Oke, ditanyakan? Lek Rudi tadi perihal membahas tafsiran tentang buah. Saya rasa di dalam Bible itu tidak ada penafsiran yang sifatnya paten ya. Karena setiap kalimat-kalimat yang tertulis di dalam Bible itu masing-masing orang Kristen itu mempunyai tafsirannya sendiri. Tidak ada satu kata itu tidak ada ya. Ketika Lek Rudi berkata begini belum tentu juga tafsiran. Saya rasa itu dulu Akhi, saya belum dapat poinnya ya juga. Oke, ku jawab. Ya, ku jawab ya. Bagi kami Bible itu adalah firman Tuhan yang hidup. Kalimat hidup di sana apa? Tidak boleh dibakukan. Kalau sudah dibakukan tafsirnya artinya firman itu sudah mati. Gak bisa lagi dikembangkan, gak bisa lagi diapa-apakan. Inilah yang saya kasihani dari kawan-kawan muslim. Kenapa kawan-kawan muslim tidak berani membahas Qur'annya? Tidak berani menafsir Qur'annya. Karena sudah ada tafsir yang baku. Tafsir Ibnu Katsir, Kemenak, Quraisy Shihab, baru dan lain-lain itu Jalalain. Dan itulah. Pas 5 ya. Itu sudah baku. Sehingga apa? Para penafsir itu sudah seperti Tuhan yang tidak mungkin salah. Sementara di kami Kristen, antara pikiran saya dengan pikiran si B itu pasti berbeda. Karena Bible itu sifatnya terbuka, nggak tertutup. Semua orang bisa mengkritisi, semua orang bisa mentafsir, semua orang bisa menjelaskan. Tetapi dengan kaidah apa? Ayat menjawab ayat. Tidak bisa kami ngambil buku Profesor Dr. ABCDFG untuk menjelaskan isi Bible. Karena Profesor Dr. ABCDFG itu bukan seorang nabi. Bukan seorang rasul dan bukan dia Tuhan. Pahami dulu itu. Ya. Jadi perbedaannya dengan Quran hanya di situ. Bible itu terbuka sampai sekarang. Contoh. Kalau dulu orang tidak berani mengatakan Yudas masuk surga. Sudah 2000 tahun yang lalu. Datanglah sekarang sang debaters mengatakan Yudas masuk surga. Ini bukti ayatnya. Tinggal diuji. Maka semua orang berlomba-lomba sesuatu yang di luar daripada tafsir yang sudah baku. Contoh, penafsir mengatakan bahwa ayahnya Ibnu Katsir itu, ayahnya Ibrahim itu bukanlah Azar tetapi Tarikh. Nah ini kan sudah berbeda. Berani nggak ada seorang Muslim menentang pendapat para penafsir itu? Karena penafsir itu berani menentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan bukan Azar bapaknya tapi Tarikh. Padahal banyak ayat mengatakan Ibrahim menasihati ayahnya jangan menyembah berhala. Artinya benar ayahnya adalah Azar. Nah, begitu. Harus terbuka dia hidup. Silakan. Aku izin nanggapi sebentar ya tentang apa penafsiran tadi ya.
itulah makanya Bang Rudi, kenapa di dalam Islam itu kita nggak boleh ya dengan ilmu yang dangkal, terus kita berani menafsirkan. Beda dengan seperti di Kristen ya, siapapun boleh menafsirkan asalkan bisa baca. Nah, akhirnya efeknya seperti yang disampaikan Bang Rudi tadi. Para scholar atau pakar mengatakan bahwa Judas itu termasuk pengkhianat dan berdosa masuk neraka. Nah, Bang Rudi malah mengatakan dia sebagai pahlawan karena tanpa pengkhianatan Judas nggak mungkin ada pembunuhan Tuhan gitu loh. Nah, itu saya kira apa ya, sangat bertentangan gitu loh dengan ajaran dari Martin Luther gitu loh tentang sola scriptura. Oke, Biar Ya, ditanggapi aku dulu. komentari sedikit ya. Ya, ya, gitu kita diskusinya anak ya. Kalian apa bilang kalian, aku tanggapi ya. Bagi kami Kristen, ya, bapak-bapak gereja kami hormati. Tapi bukan berarti pikiran kami dikurung oleh bapak-bapak gereja, tidak. Ya, kami punya namanya kehendak bebas. Kehendak bebas ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk Bapa di sorga. Apa buktinya? Adam itu tidak bisa diintervensi Tuhan, pikiran dia. Maka dia harus mengambil buah itu, tidak bisa. Maka itulah pedoman saya. Kenapa saya berani mengatakan begini begono, begini begono. Silakan uji, saya bilang. Saya nggak menutup diri. Nah, artinya apa? Bahwa Bible itu sudah kami akui firman yang hidup. Dia oleh Roh Kudus kuasa untuk menafsirkan itu, menjelaskan. Maka di dalam ayat Bibel kan apa? Rahasia yang beribu-ribu tahun. Kan rahasia ini disingkapkan Tuhan. Kan begitu. Nah, kalau di dalam Islam saya lihat, saya kasihan melihat kalian. Sebenarnya kalian ingin mengatakan sesuatu tentang satu ayat, tapi nggak bisa. Maka dari itu, agar kalian aman bagaimana? Ketika kalian ingin membuktikan ayat ini, kalian lari ke Bible. Ketika kalian, contoh, ketika kemarin saya surah 2 kalau nggak salah 183 mengenai puasa, kalau nggak salah saya lupa ya 183 atau ya. Mengikut nabi-nabi terdahulu. Saya tanya sama si Zulkifli, siapa nabi terdahulu yang puasa? Tolong bukakan dari Quran. Gak ada. Karena dia tidak bisa menafsir yang dari Al-Quran, maka dia lari ke Bible. Takut dia menafsir. Misalnya bilangnya, oh Musa. Padahal ayatnya nggak ada. Maka dia cari aman, lari ke Bible. Ke imamat. Kan begitu. Dan itu bukan satu ayat, banyak ayat. Kalian takut menafsirkan kecuali yang sudah pasti ya. Yang sudah pas kali nggak bisa ditafsir lagi. Semuanya sama. Wah ini jawabnya. Contoh nyata lagi. Surah 4157. Bagaimana Kemenak begitu bahlulnya. Saya nggak mencabut kata-kata saya ini ya. Menafsirkan bahwa yang disalib itu Yudas. Dari mana jalannya dia menafsir itu Yudas? Kan itu bahlul. Allah SWT saja tidak pernah berfirman yang disalib itu adalah Yudas. Kalau kayak saya mengatakan Yudas masuk surga, dalilnya ada ayat lain. Tidak perlu saya bilang menurut profesor ini, menurut catatan Basiledes, nggak perlu. Itu yang bisa saya tambahkan. Silakan. Oke, sebentar. Saya cuma mau ini dulu nih. Ini kan tadi kan Rudi kan menurut tafsiran ya. Makanya kan saya cari tahu tafsiran apa gitu kan. Kalau seandainya apa namanya kalau menurut Bible sendirilah yang kita berpikir menurut Bible sendiri. Pohon ara itu kan kita ibaratkan lambang bangsa Yahudi. Ya. Yang apa namanya? Jadi kayak apa namanya saat itu tuh Yesus tuh kayak mengutuk apa ya, mengutuk bangsa Yahudi seperti di Hosea 9 ayat 10 ya, seperti buah-buah anggur di padang gurun aku mendapat Israel dahulu, seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara dan telah membuktikan diri kepada dewa keaiban sehingga
menjadi kejijian sama seperti apa yang mereka cintai. Nah, Yesus itu melambangkan hukuman yang akan datang atas Israel yang tidak percaya. Israel itu diumpamain dengan pohon ara dalam Hosea 9 ayat 10 itu, ya kan? Jadi bukan apa namanya tafsiran seperti Rudi bilang mengatakan kita harus berbuah-buah itu jadi itu sudah untuk apa sudah ada di Bible itu sendiri, ya. Itu kok belum selesai ya. Rudi udah siap-siap bicara dia. Ya. Jadi itu suatu bagian tentang hukuman karena melanggar perjanjian Allah. Tapi mana di Islam apa di Al-Qur'an? Oke, bukan di surat Al-Maidah ayat 78. Di dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, ya, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ya ternyata Al-Quran juga lebih dulu memberikan informasi kepada umat Islamnya bahwa Yesus atau Isa Al-Masih pernah mengutuk bangsa Yahudi yang kafir. Ya kan, ingkar sedang apa namanya masih banyak yang tidak tahu bahwa Yesus pernah mengutuk habis-habisan orang Yahudi. Ya. Nah, kalau seandainya dari omongan apa namanya Bang Rudi ini, tafsiran yang Bang Rudi katakan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di Bible itu sendiri. Makanya saya tanya itu dari mana Bang Rudi yang bilang katanya nanti berbuah segala macam begini. Benar kata Bang Musa bahwa itu tafsirannya kurang ini. Nah, silakan ditanggapi Bang Rudi. Oke, terima kasih ya. Terima kasih dirimu bisa mencari antitesis dari apa yang kubilang itu. Kamu membuka Hosea dan kamu mengatakan diperumpamakan pohon anggur itu adalah bangsa Israel. Artinya yang saya ucapkan nggak salah. Bahwa pohon anggur dan pohon ara itu kamu katakan mengarah kepada bangsa Israel. Maka saya juga mengatakan pohon ara itu mengarah kepada orang Kristen. Atau kepada Israel. Israel itu apa artinya? Orang yang bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Baca Kejadian 31-32 itu. Namamu tidak disebut lagi Yakub, tetapi Israel karena engkau bergumul dengan Allah dan dengan manusia dan engkau pemenangnya. Ya. Maka saya tidak salah mengatakan tafsirnya bahwa pohon ara itu adalah manusia, orang-orang Kristen atau pengikut Yesus, bebaslah. Ya. Nah, dari situ saja artinya kau mengiyakan. Itulah hebatnya Bible. Untuk menafsirkan ini cari ayat lain. Tidak perlu kami ngawur-ngawur, ngarang-ngarang, terus cari dari kitab lain di luar Kristen. Belum pernah saya lihat tafsir seperti itu. Tetapi nyata-nyata kalau kalian buka Al-Quran online Kemenak itu, surah 4 jalannya. Ini salib saya ini, saya bilang dari dulu. Kalau Kemenak mau laporkan saya polisi, laporkan. Saya akan hadapi, saya minta pertanggungjawaban mereka. Dari mana Yudas sedangkan Allah SWT tidak ada berkata, itu adalah Yudas. Bahkan tafsir Ibnu Katsir pun tidak berani mengatakan itu adalah Yudas. Tetapi cuma dikatakan ada seorang Hawarir yang mana dia masih muda, tidak disebutkan namanya. Nah, begitu kalau kami nafsir, ada ayatnya, ini loh menerangkan ini. Nah, pohon ara pertama sekali dibicarakan itu ketika. Tapi tafsiranmu tadi itu tidak pohon ada ara ayat awalnya. Sebentar. Tafsir aku tadi kan sudah mengenai ayat. Dan buktinya kamu bisa menambahi tafsirku. Kan mengenai manusia aku bilang. Nah, sekarang pohon ara. Pohon ara pertama sekali disebutkan itu di Kejadian 3. Ketika manusia itu mengambil daun pohon ara untuk dijadikan cawan. Jadi sudah ada itu pohon ara. Nah, tadi kamu mengatakan Yesus mengutuki, Allah mengutuki. Saya sudah saksikan, belum oke, ada dibilang wah, ular beludak, tapi bukan dikutuk, tapi memang diucapkan, ya, ular beludak. Nah, Yesus kita bicara Yesus. Tetapi kalau kita baca di Al-Quran, betul Allah mengutuki Yahudi itu menjadi kera, karena dia tidak melaksanakan hari Sabat. Tetapi uniknya, saya belum lihat di dalam Al-Quran itu juga Allah mengutuki orang Islam karena tidak melakukan sholat Jumat. Ada apa? Yahudi tidak melakukan hari Sabtu, Sabat, dikutuk dari kera.
Orang Islam tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak dikutuk jadi apa-apa. Kan lawak, lucu. Silakan. Nah kayak gitu harusnya kalian tafsir. Gunakan Oke. Al-Quran. Buka, oh ini kenapa Islam tak apa gitu. Disclaimer dulu, nanti lupa. Disclaimer dulu. Ya, mohon maaf ya kawan-kawannya, jangan lapor-lapor polisi, ini hanya di Bang Musa. Oh iya. Sebentar Ya, aja. oke. Ini Iya. aku menarik ini si Rudi ini kan. Dia kan tadi Rudi kan mengatakan bahwa itu terlepas dari, kalau gua lihat dari alasannya Rudi itu kan tidak sesuai dengan apa yang tafsiran yang gua katakan di Hosea 9 ayat 10 itu sendiri kan. Nah, sekarang gini, dari mana Nabi itu kan di Al-Quran juga di Al-Madiyah ayat 78 mengatakan di situ telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Itu dari mana Nabi Muhammad SAW tahu jika Nabi Isa atau Yesus pernah mengutuk bangsa Yahudi? Ya, oh, Al-Quran menjiplak Andre, katanya begitu. Biasanya kan begitu orang-orang kan begitu kan. Sedangkan kita tuh lebih mengetahui jika Nabi Yesus itu kenapa Yesus itu bisa mengutuk Bani Israel. Nah, Yahudi itu dikutuk ya. Sebenarnya secara nggak langsung ya. Yesus itu mewasiatkan itu kepada para pengikutnya bahwa kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Yahudi ke bangsa lain yang akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Nah, siapakah bangsa itu? Ya kan? Yang jelas bukan Vatikan, Romawi, Yunani, apalagi Amerika. Ya. Di Matius 21 ayat 42. Coba buka Matius 21 42. Bang Rudi, boleh nggak dibukain Bang Rudi? Maaf Bang Rudi. Matius 21 ayat 42. 42 ya. Mantap. Ya. Maaf Bang Rudi ya. Nyuruh nih. Wah, santai aja. Matius 21 42 ya. 42 dan 43. 42 dan 43. Ya, 42 43 ya. Saya coba. Aku bacakan ya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Satu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Silakan. Di situ kan Allah menjadikan keturunan kan. Allah menjadikan keturunan Ismail menjadi bangsa yang besar. Benar nggak Bang Rudi? Di Kejadian 17 ayat 20. Ya, tetapi aku mengabulkan juga permohonan mengenai Ismail. Karena itu dia akan kuberkati dan kuberi keturunan yang banyak. Dia akan menjadi leluhur 12 kepada suku dan keturunannya akan kujadikan suatu bangsa yang besar. Ya. Nah, ini apa kaitannya itu seperti apa yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Ya. Nah, di Mazmur 118 ayat 21 sampai dengan 23, aku muji engkau sebab engkau mengabulkan doaku, engkau telah memberi aku kemenangan. Itu doanya Daud pada saat itu. Halo? Sebentar. Si Umar. Oke, sudah ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, di Mazmur 118 ayat 22, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ingat itu. Ya. 118 ayat 23, itulah perbuatan Tuhan sungguh menggunakan bagi kita. Nah, siapakah batu penjuru yang dimaksud itu? Ya kan? Bahwa Arabnya batu adalah hajar. Artinya apa Arabnya? Hajar. Kalau cek aja translate-nya. Batu itu di bahasa Arabin itu adalah hajar. Jadi siapa batu yang dibuang itu? Ya. Batu penjuru. Di Kejadian 21 ayat 10. Ya, berkatalah saja kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu. Ya kan, beserta anaknya, Hajar dan Ismail. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Kan gitu. Nah, itu udah jelas sosok nabi yang dijanjikan itu berasal dari keturunan Abraham, dari Hajar,
dari Ismail yang terbuang. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Ya, silakan ditanggapi atau siapa yang mau nambahkan, monggo. Siap, Udah aku mulai tanggapi dulu. Ya, ya, terima kasih. Ya, bahwa si Mu'alaf Prince mengatakan bahwa pohon ara tadi tidak sesuai, itu sudah sangat sesuai. Bahkan kau mengatakan itu perumpamaan kepada bangsa Israel. Artinya tidak salah aku katakan perumpamaan itu juga kepada orang-orang Kristen, kan begitu. Ya. Kemudian sudah saya jelaskan, saya belum menemukan Daud mengutuki bangsa Israel, tidak ada itu. Isa tidak ada pernah mengutuki bangsa Israel, tidak ada. Yesus, bahkan Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Israel, bangsa Yahudi. Tidak pernah Yesus mengutuki. Bahkan dibilang siapa mengutuki Abraham? Abraham kan nenek moyangnya. Oke, kita nggak usah itu. Israel saja, Yahudi. Nah, kemudian hanya satu yang kita lihat di dalam Quran. Bahwa Allah SWT mengutuki bangsa Yahudi karena tidak melaksanakan sabat. Sementara Allah SWT tidak pernah mengutuki bangsa Arab atau orang Islam atau orang Muslim ketika tidak mengikuti sholat Jumat. Nggak pernah dikutuki, jadi apapun nggak pernah. Berarti begitu bencinya Allah SWT kepada Yahudi. Maka dari situ bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Kenapa Allah SWT membenci Yahudi, tetapi tidak membenci orang-orang Arab, orang-orang Islam. Padahal orang-orang Arab zaman dahulu juga menyembah berhala. Tidak ada dikutuk menjadi apapun. Oke, sekarang saya lanjutkan. Di Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu dibuang. Apakah batu itu bisa hidup? Gak bisa kawan. Karena itu kita mengatakan batu sesungguhnya. Maka kalau batu itu dibuang, bisa nggak dia menjadi ke kiri? Di sini perumpamaan batu yang bisa hidup. Kalau batu yang kalian maksud itu batu yang mati. Aswad, hajar aswad. Itu benda mati. Benda yang dikatakan di sini dibuang dia bisa menjadi penjuru ke kiri, ke kanan dalam sebuah bangunan. Contoh, saya buang sebuah batu, kita nggak tahu arahnya mana, penting dibuang. Dari situ, dia bisa menuju ke depan. Bangunan kan gitu, membentuk segi petak dulu. Atau membentuk lingkaran. Artinya dia hidup, bergerak, membentuk lingkaran, membentuk ini. Itulah yang dimaksud di situ. Bukan batu sesungguh batu yang mati, enggak. Di Kristen itu jarang sekali disebutkan mengenai perumpamaan iman adalah batu yang mati. Dia harus yang hidup, batu penjuru. Oke? Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah-buah kerajaan ini. Apa buah-buah kerajaan itu? Sudah saya bilang. Galatia 5 ayat 22-23. Kalau kau mengatakan itu sama Nabi Muhammad, ya cocokkan saja. Apa isi buah-buah itu? Saya bukakan dulu. Sabar ya, aku bacakan. Saya tidak pernah melarang kalian mengatakan itu untuk Nabi Muhammad. Silakan. Itulah yang enaknya sang debater sini ya, sebentar. Aku ambil dulu Galatia. Tetapi tolong diuji kata firman Tuhan. Galatia 5. Apakah ini cocok? Ya. Ayatnya ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih. Apakah Nabi Muhammad punya kasih seperti Yesus? Coba sebutkan siapa manusia yang pernah dibunuh Yesus. Gak ada. Artinya Muhammad dah gagal. Sukacita. Apakah sukacitanya Nabi Muhammad seperti sukacitanya Yesus? Enggak juga. Enggak. Kenapa enggak? Ya Nabi menikah. Yesus tidak menikah. Dengan menikah kan hatinya gembira. Maka yang paling disayangnya dari istrinya adalah Aisyah. Kenapa enggak Khadijah atau yang lain-lain? Damai sejahtera. Apakah di dalam diri Nabi Muhammad ada damai sejahtera? Kalau menurut kami peperangan bukan damai sejahtera. Kesabaran. Kesabaran juga kalau ada peperangan itu enggak kesabaran. Kemurahan sama, kebaikan, kesetiaan. Kesetiaan ini apakah ada? Mengerti enggak arti setia? Yesus mengatakan 2 menjadi 1. Tidak bisa 2 menjadi 20. Atau 1 menjadi 20. 2 menjadi 1 ada, 20 menjadi 1 enggak ada. Itu kesetiaan. Di dalam ajaran Yesus, satu orang wanita menikahi satu orang pria, itulah pasangan hidupnya seumur hidupnya sampai mati.
Maliaki 2. Apa? Hendaklah kamu setia dengan kasih masa mudamu. Tuhan membenci perceraian. Jangan ada kekerasan segala macamnya. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Itu arti kesetiaan. Contoh, kalau yang kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari Pak Habibie. Betapa setianya sampai sama istrinya sampai mati. Kenapa Pak Habibie tidak mau menikah 10? Bukan karena dia tidak bisa. Tapi karena dia menganut paham kesetiaan. Inilah yang tidak ada. 23. Kelemah lembutan. Kalau berperang nggak ada lemah lembut ya. Penguasaan diri sama. Kalau ada berperang tidak ada penguasaan diri. Jadi kalau kamu katakan itu untuk kepada Nabi kalian, ya uji saja. Saya nggak berani, hebat kali Bible itu kan. Silakan. Ya, Cek, cek. oke. Saya sapa dulu Ustadz Wafi. Assalamualaikum Ustadz Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Ya. Wih, sudah datang Najib Jadi Media, begini, Bang Wakil Wafi. Panitia. Halo Ustadz Wafi, lama tak Menurut ketemu Ustadz, nih. Iya, kangen saya sama Bang Rudi nih. Siap, mantap. ya, Ya, mumpung ada Mulai, dialog mulai. silakan ya. menurut Ustadz Mulai Bang- kan kalian. Ya kan? Ya, apa gua bilang. menurut Ustadz Silakan. Wafi, dia punya pertanyaan. Silakan Ustadz Wafi. Ustadz Wafi belakangan, beliau kan lebih berilmu daripada kita. Biar aja kalau kita benar-benar kewalahan, baru beliau yang tampil. Ya. Enggak, Oke, saya saya- cuma ingin ngajukan satu pertanyaan ke Mas Rudi karena Jangan perdebatan ditanya, ya. Perdiskusian. Tunggu dulu. Gini, perdiskusian saya dengan Mas Rudi ini bukan sekali dua kali. Pernah dengan Bu Uti Watimena. Ada satu pertanyaan yang dari dulu belum saya simak dan belum saya tulis dari Mas Rudi ini. Ketika Mas silakan. Rudi berbicara perumpamaan, saya sebenarnya pengen tahu Mas Rudi, ilmu apa yang harus saya pelajari untuk mengetahui bahwa ayat ini bermakna perumpamaan dan ayat ini bermakna hakikat sesungguhnya. Apa ilmunya Mas Rudi? Cara Oke, mengetahui terima kasih. kita ya, yang di luar Kristen, oh ayat ini bermakna asli, tapi kok ternyata perumpamaan. Itu pakai ilmu apa, bro? Monggo. Ya, terima kasih. Yang pasti bukan ilmu santet. Atau ilmu hitam. Yo. Disclaimer Jangan dulu Bang Anda Rudi. Palen. Disclaimer Canda. nanti. Disclaimer. Mau kena nanti kamu. Disclaimer. Sudah 2 kali aku disclaimer. Masa mau 3 Terima kali? kasih lagi? Bang Muhammad Lanjut. Zia. Ya. Jazakallah hizya. Wih, Terima kasih langsung orang 1000. baik. Siapa ini? Muslim Prince. Semuanya Ya udah 1000. aku Oke. kasih kamu. Tar. Alah, slow lah Palen, slow. Aku lanjutkan Kasih. ya, aku lanjutkan. I love you, Ya. I love Dulu you. Palen. Ya, Pun. aku Wih, I lanjutkan love dulu. you. Ya, Buat anak terong ini Bang Umar. siap. Aku lanjutkan dulu, Ya. sabar dulu. Ya, Ya. ilmu apa yang dipakai? Ya, kalau kami tidak seperti Islam, banyak ilmunya. Tapi saya tidak tahu pengembangan ilmu itu dari mana. Apakah dari Al-Quran itu sendiri, ataukah itu dari manusia? Ya. Nah, aku sekarang bicara tentang dari Bible. Kalau orang Kristen itu memang sudah dijelaskan bahwa kami hanya bisa berpatokan kepada isi Bible itu sendiri. Maka baca ayatnya itu aja dulu pertama. Kalau dikatakan di sana seperti bawa lilin, kan dibilang seumpama, artinya jelas perumpamaan. Kemudian perumpamaan seorang tuan kebun anggur menyuruh pergilah seteruku bawa ke sini, itu perumpamaan. Nah, sekarang mengenai pohon ara sama batu tadi contohnya. Dari kalimatnya kan bisa kita lihat ini makna sesungguhnya atau tidak. Contoh, batu kalian ambil, kalian buang. Bagaimana dia bisa menjadi batu penjuru? Kan itu. Penjuru itu artinya dia menjadi patokan di situ. Apakah ini makna sesungguhnya? Batu tidak bisa apa-apa. Yang membuat dia jadi patokan siapa? Manusia pertama, tukangnya. Yang kedua adalah kalau kita konsentrasi kepada batunya itu, penjurunya itu apa? Penjuru ke utara, ke selatan bulan. Artinya dia hidup. Itu perumpamaan. Kita lihat roti. Kenapa roti Yesus dikatakan roti hidup?
Kalau roti itu adalah makanan, maka kita baca ayat selanjutnya. Dia bilang sebelumnya, dia bilang apa? Nenek moyangmu dulu memakan roti yang dari sorga, namanya manna. Maka kita merujuk kepada kejadian Musa. Oh, ini toh maksudnya. Nah, sekarang mengenai pohon ara. Dari mana kita tahu itu tidak makna sesungguhnya? Gini, bahwa Yesus itu telah dites kejiwaan adalah lolos, ya kan gitu. Memang ada dibilang, wah dia orang gila kata ibunya agar orang jangan ribut ya ketika di dalam bait Allah. Yesus itu adalah guru dari beberapa murid. Maka ketika dia datang ke situ, kok ujuk-ujuk berbicara kepada pohon ara? Kok ujuk-ujuk mengutuki pohon ara, menampar pohon ara? Maka kita tidak bisa melihat itu makna sesungguhnya. Kalau itu kita lihat makna sesungguhnya betul bahwa Yesus adalah orang gila. Kan begitu. Sementara Alkitab mengatakan yang membuat orang gila adalah legion. Ingat ketika kisah Yesus turun dari perahu, masuk legion kepada orang-orang gila. Sementara orang-orang gila itu bagaimana? Legion itu ketakutan melihat Yesus. Jadi tidak mungkin Yesus gila. Kan begitu. Maka karena tidak mungkin Yesus gila, maka kita ambillah itu satu kesimpulan bahwa itu perumpamaan. Nah, melihat perumpamannya bagaimana? Dikasih kalimat lapar. Maka kita bisa melihat bagaimana si orang lapar. Sekali-sekali kalian buat kalian lapar. Ingat kalian lapar. Ketika kita lapar buru-buru cari makan. Kalau enggak kita menggigil. Nah kalau sudah lapar kali kan kita menggigil. Begitu tidak ada makanan kita marah. Bang Rudi. Nah itulah yang bisa saya jelaskan. Ya silakan. Bentar, Bang Rudi. Kalau di Islam kan gini Bang Rudi ya. Ilmu perumpamaan di dalam Islam itu ada yang namanya ilmu balaghah. Sastra dalam bahasa Arab. Contohnya, engkau wajahmu bagaikan rembulan di malam tanggal 15 seumpama. Nah, ini kan bahasa perumpamaan seperti itu ilmunya ada di Islam Mas Rudi. Namanya ilmu balaghah. Ada al-ma'ani, ada al-bayan, ada badi'. Nah, cara mengetahuinya ada konsepnya di sana. Jadi ketika konsep ini masuk kepada sebuah ayat, maka itu akan bermakna perumpamaan. Nah, di Bible Mas Rudi, saya sebagai pembaca orang di luar Kristen, sangat kaget ketika ayat yang sudah jelas-jelas bermakna sesungguhnya, kok ternyata perumpamaan. Contoh, sunat. Ternyata teman Kristen mengatakan itu sunat hati. Nah, dari mana istilah sunat hati ini? Maksudnya pakai ilmu apa gitu loh? Kok bisa menerjemahkan dari Yesus yang sunat, benar-benar sunat, kulitnya dipotong, kemudian di zamannya Paulus bermakna sunat hati. Ini apa namanya ya? Alegorisme atau pentafsiran seperti ini menggunakan ilmu apa? Kalau di kita ada tafsir, semuanya datang dari para sahabat dan otomatis kalau sudah para sahabat itu diajari Rasulullah SAW. Cara ilmu metodenya Mas Rudi. Nah, di Bible ketika Mas Rudi oke lah tadi Mas Rudi mencontohkan pohon ara ya dan lain sebagainya. Itu kan bagi jenengan. Jenengan langsung memaknai perumpamaan faham. Kalau kita tidak dibekali ilmunya, kita tidak akan pernah tahu apa konsep dalam perumpamaan dan dalam pentafsirannya. Sehingga tidak sistematis Mas Rudi. Menimbulkan apa namanya ya? Orang akan salah paham membaca ayat itu. Gitu loh Mas Rudi. Jelas-jelas ini maknanya sunat kok malah sunat hati kan jauh. Contohnya di Wahyu. Ya, di Wahyu ada tertulis bahwa di surga nanti anak domba akan menikah. Anak domba akan menikah. Nah, ini kan ternyata maknanya bukan makna sesungguhnya. Gambaran. Loh kok bisa gambaran? Padahal jelas-jelas anak domba gelar buat Yesus. Anak domba itu sudah perumpamaan kepada siapa? Perumpamaan lagi, diperumpamakan lagi, double gitu. Menikah ini apa maksudnya? Dimaknai. Lah, cara memaknai seperti itu, kalau nggak ada konsepnya, orang-orang pasti akan gagal paham, Mas Rudi. Monggo. Oke, terima kasih. Sebenarnya orang-orang tidak gagal paham. Contoh saya mulai dari Wahyu tadi. Anda sudah mengatakan bahwa di situ dikatakan anak domba. Dan kamu mengatakan itu sudah perumpamaan. Kalau diawali dengan perumpamaan, maka masuk ke dalam perumpamaan. Itu saja dulu pahami, gampang. Kalau mengenai klasifikasi ilmunya, karena saya tidak lulusan teologi, saya nggak tahu. Bisa jadi di dalam teolog Kristen ada. Kemudian kedua,
mengenai sunat, bukan Paulus yang mengatakan pertama kali sunat hati. Tetapi itu yang pertama sekali mengatakannya itu Musa. Di Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu. Jangan lagi kamu tegar tengku. Rasul Paulus hanya melanjutkan. Pahami dulu kawan-kawannya itu. Padahal tidak pernah Paulus sedikit pun menghina Islam. Kecuali dia mengatakan nabi-nabi palsu ya. Atau Injil. Jikalau ada Injil yang datang berbeda dengan apa yang kami katakan. Maka terkutuklah dia baik nabi, malaikat dan segala macamnya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi mengenai sunat. Mengapa di dalam kisah para rasul dikatakan. Baik orang bersunat maupun tidak bersunat. Jikalau ada satu Tuhan yang sama. Semuanya diselamatkan oleh karena iman. Ini Paulus tidak ngarang-ngarang. Logikanya bagaimana? Henok adalah manusia yang tidak tunduk di dalam hukum Taurat. Dia tidak bersunat Henok itu. Tetapi dia diselamatkan karena iman. Kemudian Elia. Elia ini orang yang hidup tunduk di dalam hukum sunat. Hukum Taurat Musa, Elia. Tetapi dia diselamatkan. Maka benar kata Paulus, jikalau ada satu Tuhan yang sama. Baik orang bersunat maupun tidak bersunat. Semuanya diselamatkan oleh karena iman. Maka dari itu. Di dalam Islam pun kalian harus hati-hati. Kalian mengatakan tidak semua nabi disunat. Tetapi bagaimana? Ada yang sudah disunat dalam rahim. Definisi sunat aja kalian nggak tahu. Kulupnya dipotong. Siapa yang memotong di kulup itu di dalam rahim? Sebagai manusia kita berbicara. Kalau ada orang yang lahir. Anggota bagian tubuhnya sudah tidak ada lagi. Artinya cacat. Itu bukan disunat tapi cacat. Cacat lahir. Cacat bawaan lahir. Dan kalian juga mengakui. Bahwa pengikut Isa, Hawariun, ada yang akan masuk ke surga. Apakah mereka disunat? Tidak. Ya oke, kalau zaman Isa sudah ada hukum sunat. Sebelum itu, Nuh, ingat peristiwa di dalam kapal. Mereka semua diselamatkan. Apakah mereka bersunat sehingga diselamatkan? Tidak. Zaman Nuh tidak ada perintah dari Nuh untuk bersunat. Baca surat Hud. Ya, jadi kalian harus jeli melihat sesuatu. Baik orang yang tidak bersunat maupun orang bersunat semuanya diselamatkan oleh iman. Ingat zaman Nuh ketika bahtera itu diselamatkan. Kenapa orang-orang di dalam bahtera itu diselamatkan? Apakah mereka bersunat? Al-Quran tidak ada menjelaskan. Literasi Islam tidak ada menjelaskan. Tetapi kalau Nuh, betul Al-Quran mengatakan Adam sampai Nuh. Kemudian Isa itu tidak disunat tapi dari lahir sudah kulupnya sudah hilang. Tak siapa yang makan, tak siapa yang ambil. Kalau kami mengatakan dalam istilah kedokteran itu cacat. Terima kasih, silakan. Disclaimer, mohon maaf ya kawan, ini hanya diskusi ya. Jangan nanti lapor-lapor polisi lah. Ya, enggak, santai kok. Kalau sama saya santai Bang Rudi. Disclaimer mulu. Intinya tadi Mas Mu'allaf Prince ya. Kan kita dengar ya, intinya tadi saya sudah dapat jawaban. Mas Rudi bukan jurusan teologi. Jadi beliau kurang memahami. Kan saya ngelihat itu kan saya mengambil literasinya itu dari Kejadian dan Mazmur ya tentang masalah dari kutukan itu dan buat siapalah negara yang bangsa yang dipilih kan begitu ya itu sangat wajar kalau seandainya si Rudi juga ngambil contohnya juga di mana di Galatia ya Lut ya. Lu ngambil di Galatia kalau nggak salah. Nah, di Galatia itu sendiri kan maksudnya kan tadi kan mengatakan batu penjuru. Lu nggak baca yang di 43-nya. Lu cuma baca di Matius 21 yang 42-nya. Yang 43-nya kan gue bilang sampai 43. Dibaca sampai 43. Nah, di situ kan sudah terlihat. Menyambung ke Kejadian. Bukan masalah apa awal mula yang lu bicarakan itu awal yang lu katakan itu bahwa kayak nggak sesuai seperti apa yang ada di Bible yang lu katakan bahwa ini kalau seandainya kalau ketemu sama orang Kristen ya kan ya Kristen itu adalah kita belum berbuah kan gitu lu ngomong sendiri begitu kan. Nah ini gue mikir berbuah apa nih Ruth, kayak gimana Ruth berbuahnya Ruth?
Dan gue nggak paham nih berbuah apa. Sampai lu menganalogikan ya bahwa kita berbuah begini-begini. Kayak nggak sesuai dengan apa tafsiran yang ada di Bible itu sendiri. Makanya gue tadi ambil dari Hosea 9 ayat 10. Gue melengkapi dengan itu sendiri. Tapi kita bisa menjawab dengan apa yang ada di surat Al-Maidah ayat 73. Gitu. Ya kan. Mungkin teman-teman yang lain atau Bang siapa namanya Valen juga bisa nambahin, atau Bang Musa, monggo silakan. Ya, Siap. sebentar ku tanggapi dulu ya sedikit. Ya, terima kasih. Bahwa apa yang dikatakan mualaf Prince itu sebenarnya dia tahu saya menambahi dari perjanjian lama. Ya sudah, artinya kau menambahi untuk mempertegas ucapanku benar bahwa pohon ara itu bukan merujuk kepada pohonnya, tetapi kepada manusianya atau perumpamannya. Ya sudah. Kemudian mengenai sampai 43 kan sudah saya jelaskan. Nah, kamu bilang berbuah apa sudah saya jelaskan. Buah-buah roh. Yesus sendiri mengatakan jikalau kamu tidak berbuah dari setiap ranting, katanya kan Yohanes, akan dipotong yang tidak berbuah. Nah itu kalimat di situ berbuah ranting pohon. Ngapain Yesus mengurusi tanah? Memang Yesus petugas perkebunan? Kan tidak. Jadi itu merupakan perumpamaan. Oke, silakan. Halo Bu Uti, selamat siang. Sudah ada pula. Halo. Halo, selamat siang Pak. Kedengaran nggak suara saya? Kabar. Oh bagus. Saya lihat Pak Rudi, saya masuk deh. Ngikut. Ngikut follower Pak Rudi. Iya. Bicara apa itu? Kenapa Valen? Iya. Selamat siang Pak Valen, terima kasih sudah dinaikin. Iya, kalau bicara tentang perumpamaan, saya lihat di Al-Qur'an juga memakai perumpamaan ya. Standarnya di mana ya? Nggak usah lari ini dulu. Ya enggak, Tadi- jadi tadi standarnya di Rudy mana gitu. belum tahu Karena di Quran juga permasalahannya. membawa itu. Tunggu akan mengenai apa yang dikatakan oleh Rudi memperumpamakan mengenai pohon ara, kan begitu. Nah, saya bukan memperumpamakan ini, saya kaitkan. Kenapa Rudi ngambil Galatia? Kenapa saya mengambil perjanjian lama? Ya kan? Jelas dong bahwa di sini juga ditulis di mana di kejadian 17 ayat 20. Tapi aku mengabulkan juga permohonanmu mengenai Ismail, karena itu dia akan kuberkati dan kuberikan keturunan yang banyak. Dia akan menjadi leluhur dan 12 kepala suku, dan keturunannya akan kujadikan suatu bangsa yang besar. Nah, di situ kan juga dilihat, ya kan? Apa Allah menjanjikan keturunan Ismail menjadi bangsa yang besar. Di 21 ayat 43, Matius 21 ayat 43, sebab itu aku. Nah, siapa itu? Kan begitu. Nah, dia apa namanya? Saya sampai baca di Mazmur 119 juga ada, ya. Nah, apa namanya? Siapakah yang batu penjuru yang dimaksud? Kan tadi kan saya ulang gitu sama Bang Rudi. Oke, Ya. aku jawab dulu sedikit ya. Bahwa ayat 43 itu Monggo. Yesus sedang bahwa ayat 43 itu Yesus sedang berkata kepada ahli Taurat dan ahli Farisi, ya. Bahwa zaman dahulu betul bahwa imamat itu imam harus daripada keturunan Lewi. Saudara dimaksud sini bukan ujuk-ujuk langsung berbicara kepada Ismail. Karena saudaranya si Yehuda ini, Lewi ini banyak. Maka setelah Bait Allah itu runtuh zaman Yesus disalib, maka Lewi tidak lagi menjabat sebagai imam di dalam Bait Allah karena Bait Allah yang sudah enggak ada. Maka apa? Dikatakanlah Imam Rajani, ya. Maka Rasul Paulus ini adalah Bait Allah. Jadi diri kami Bait Allah. Jadi masuk di situ diambil satu bangsa bukan merujuk langsung kepada Ismail. Karena Ismail kalau dia benar-benar bertuhan kepada Tuhan yang diucapkan Yesus, maka namanya adalah El Roy. Baca itu Keluaran 20:21. El Roy, di mana Hagar menyebut nama Tuhan yang memanggil dia, yang berseru kepadanya, El Roy. Sementara kalau ada Tuhan bernama Allah SWT, kita tidak kenal. Hagar pun tidak kenal.
Tidak mungkin Hagar tidak memperkenalkan Tuhan ini kepada anaknya. Pasti diperkenalkan kepada Ismail. Namanya Elroy. Silakan Bu Uci kalau Iya. mau tambah. Ya, kalau saya mau tambahkan sih ya, Bapak ini tadi mengambil ayat dari Alkitab pemberkatan untuk Ismail, tetapi Alkitab kan mengindikasikan bahwa keturunan Ismail itu bukan orang Arab, Pak. Kalau kita membaca itu kan dia adalah Mesir ya, Pak ya. Ya, dia beranak cucunya itu nanti anak cucunya itu keturunan nenek moyang Mesir, orang Mesir, Pak. Jadi kalaupun Bapak ingin mencari gitu ya, mencari nubuatan tentang bangsa Arab yang diberkati, nggak bisa dari sini. Ini kan ayat orang dan ini tidak merujuk kepada Ismail ya, tidak merujuk kepada bangsa Arab karena Alkitab jelas mengatakan itu di tanah Mesir loh Pak, dia itu beranak cucu gitu. Jadi dia itu nenek moyangnya orang Mesir. Nah, adapun orang yang mengatakan bahwa Ismail itu adalah nenek moyang orang Arab, ya itu harus harus dipercakapkan dulu Pak. Tetapi Alkitab telah mencatat bukan orang Arab di sini. Ya, jadi artinya mengutip ini untuk memberikan pengesahan bahwa orang Arab itu diberkati juga nggak kena karena ini nggak ada hubungannya dengan orang Arab gitu loh. Lalu apalagi ya? Betul kata Pak Rudi ya, Tuhannya Bagi adalah orang Elroy Indonesia, Bu, ya. ya. Iya, jadi kenapa Pak? Nggak Orang ada Arab aja hubungannya dengan orang Arab. Iya. Kita harus perdebatkan dulu ya, perdebatan panjang soal Iya. ini. Soalnya Alkitab telah mengindikasikan bukan orang Arab, orang Mesir. Iya, Ya, orang nenek Arab moyang orang aja Mesir. enggak, apalagi orang Indonesia gitu Bu ya. Nah, Jadi nggak tetapi ada. kan di dalam Alkitab beda lagi Pak ya. Keturunan kami adalah orang-orang Israel rohani. Ya, seberapapun yang menerima dia diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kami beda lagi Pak. Siapapun yang menerima dia berkat Tuhan yang untuk orang Israel itu kan sudah menyebar kemana-mana, ya kan? Karena orang Israel telah menolak dia, ya kan? Berkat Tuhan turun ke bangsa di dalam Wahyu 8 lihat ya, semuanya seberapa orang yang menerima dia berkatnya itu turun ya, berkat. Jadi kami ini adalah orang Yahudi rohani. Yang disebut Yahudi itu bukan lagi orang Orang Yahudi di Yahudi ya. sana. Iya, Ya, udah secara rohani ya berkatnya turun ya, siapapun yang menerima dia diberi kuasa. Kami Oke, adalah Bu anak-anak Uci, Allah. Alkitab telah mengatakan begitu. Nah, kalau yang menolak dia ini masalahnya gitu. Sudah Bu Uci, Sudah. saya rasa tidak ada Sudah. dalil yang dapat dikeluarkan nih tadi. Biar saya menanggapi dari tadi peristiwa penyaliban dan katanya Bahlul segala macam. Biar saya tanggapi perihal masalah itu ya. Kenapa? Silakan Musa. Kalau toh memang Yesus itu tersalib ya, maka nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Bible itu sendiri ya. Karena apa? Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam di dalam ini, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai sedang sukacita abadi meliputi mereka kedukaan dan Dulu baca. keluh kesah akan menjauh. Nah, di situ kalau dikata bahasanya Yesus itu disalib dan mati, maka disitulah akan menjadi sebuah kegagalan dalam istilah-istilah nubuatan yang ada di dalam Bible itu sendiri, ya. Nah, kalaupun memang Yesus itu dikata orang yang diserupakan menurut Al-Quran, itu memang jelas bahwa menurut Bible itu saya baca sampai 2 kali dia menghilang. Sudah pun begitu dia belum dapat merubah wajah, itu juga sampai 2 kali kalaupun saya baca. Nah, setelah itu ketika iblis membawa dia ke ke hubungan bait suci, hendak disangkutkan di atap itu ya, yang lucu kadang Tuhan disangkutkan di atap. Nah, di situ dia berkata kepada iblis, ya kan? Sebab ada tertulis, jika engkau anak Allah maka jatuhkan dirimu ke bawah, ya kan? Karena ada tertulis malaikat Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya itu untuk menatang engkau supaya kakimu jangan sampai terabit kepada batu. Dan itu ternyata bisa kita cross check ketika di Mazmur 91
Mazmur 91:12 itu juga jelas di situ bahasanya Allah memerintahkan orang yang berlindung kepada Sang Maha Tinggi lagi Maha Suci itu akan diselamatkan. Dan di Ibrani juga dijelaskan bahwasanya Yesus itu dalam hidupnya senantiasa dengan ratap tangis mempersembahkan doa. Nah, ketika dia hendak ditangkap, sekiranya jikalau cawan ini mesti berlalu daripadaku, tidaklah seperti apa yang ku kehendaki, namun seperti apa yang kau kehendaki. Nah, sesuai dengan janji Tuhan, yang dimana janji Tuhan itu akan menyelamatkan orang yang berlindung kepadanya, ya, dari kubu-kubunya, dan dia akan menjadikan panjang umur dan akan melihat anak dan keturunannya, gitu. Nah, kalau dikata Yesus itu tadi menikah lah segala macam punya anak, menurut Bible saja Yesus punya anak memang kalau menurut nubuatan yang ada. Nah, perihal masalah kalau orang Kristen tidak percaya ataupun tidak terima bahwasanya Judas itu bukan sebagai gantinya, lalu tidak percaya hal itu lalu marah, ya mari kita buktikan kematian Judas saja itu kontroversi. Ada yang mengatakan Judas itu mati gantung diri, ada yang mengatakan Judas itu mati jatuh telungkup, ya, dan peristiwa pembelian tanah seperti Lek Rudi mengatakan membeli atas nama Yudas dengan surat tanahnya lah segala macam surat-surat. Jadi disinilah letak bagaimana orang-orang Kristen itu memaknai isi kitabnya itu tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya tertulis, ya. Tapi selalu berkata sejarah. Bukankah sejarah yang ada di dalam Bible itu juga kabur, ya? Kabur karena ketika penelitian tidak sesuai dengan apa yang para ilmuwan itu teliti, gitu. Oke? Dan kerancuan demi kerancuan, ayat per ayat yang dimana tidak ada kesinkronan, kontradiksi, kan bahwasanya memang sejarah itu sudah diubah-ubah, ya. Karena menurut Yeremia itu juga jelas di sana dikatakan, mengapa kamu berani berkata kami mempunyai Taurat Tuhan, bukankah tinta pena palsu telah menjadikannya Taurat Tuhan menjadi bohong. Jadi apa-apa yang menjadi informasi di dalam Bible itu ya itu tadi seperti apa yang disampaikan para sarjana Alkitab, mereka mengatakan dari 100% ayat-ayat perjanjian baru maupun dari perjanjian lama itu hanya 18% yang masih diindikasi perkataan Yesus dan juga di perjanjian lama itu firman Tuhan. Gitu. Oke, monggo silakan. Oke. Ya. Aku tanggapi ya. Aku dulu Bukti. Ya. Aku tanggapi bahwa Musa ini sebenarnya bicara yang aku pun tidak ngerti apa yang dia maksud. Dia bilang bahwa Bible itu ucapan Yesus hanya 18%. Ya, sekarang aku tanya, Al-Quran itu pun bukan 100% ucapan Allah SWT. Al-Quran berisi ucapan Jibril kepada Nabi Muhammad yang disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabat yang menulis. Mana ada 100% Al-Quran itu ucapan Allah SWT. Karena Allah SWT tidak pernah berfirman kepada Nabi Muhammad kecuali peristiwa Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. Selebihnya nggak ada. Itu ucapan Jibril kalau kita bicara ucapan. Tetapi Jibril menyampaikan firman Tuhan. Ya, oke, paham ya ucapan. Kemudian Musa mengatakan kematian Yudas itu terjadi kontradiksi. Di Matius 28 dan 27 itu dan 28 itu berbicara dia gantung diri. Di Kisah Para Rasul dibilang perutnya terbelah. Nah, inilah saya heran melihat para debater Muslim. 100 orang bicara, 100-100-nya pernyataannya sama. Kenapa sama? Karena mereka itu sudah mati. Rohaninya mati, pikirannya mati, tertutup. Sementara orang Kristen, 100 kami bertanya, pertanyaan kami berbeda-beda. Karena firman itu adalah firman yang hidup. Ya. Pertanyaanmu itu sudah saya patahkan kemarin ketika diskusi dengan Nandar. Bahkan dia sampai menangis darah. Matanya berkaca-kaca, matanya merah. Sekarang kamu mengatakan jangan membuat narasi-narasi bohong dong. Saya tidak suka kalau begitu. Ada video, ada video. Sudah. Lo videonya ada memang, tapi tidak aku ada malah video matanya merah berkaca-kaca. Aku memang Sudah, karena oke, itu, Lord,
Tunggu dulu, matanya merah berkaca-kaca. Aku memang kalau tidak berkacamata, mataku melototi HP, melototi komputer itu berkaca-kaca, berair jernih. Aku nengoki kau Ya, itu pembelaanmu. bernaras itu mau tertawa sebenarnya. Ya, Itu. Karena pembelaanmu. zaman itu belum Pembelaanmu. ada notaris untuk beli jual beli tanah. Itu. Oke, monggo. Dengar dulu. Ya. Bagaimana kau mengatakan Yudas tersalib? Sedangkan kau mengaku Yudas perutnya pecah di tengah jalan. Apakah dari salib itu dia pindah ke tengah jalan? Dari Golgota pindah ke tengah jalan? Inilah yang sering saya katakan bahlulnya tidak ketolongan. Maka saya bilang kemana tafsirnya tafsir bahlul yang mengatakan bahwa itu adalah Yudas. Gak bisa. Bagaimana menjelaskan itu sedangkan dia di kayu salib? Dan perlu kau ketahui, peristiwa dari Matius 27, 28 ke Kisah Para Rasul 40 hari lamanya. Setelah Yesus mau naik ke surga, itu baru ditemukan mayat si Yudas perutnya terpecah. Secara logis, yang benar adalah Matius dia gantung diri. Setelah 40 hari mayat itu digantung diri, artinya di tempat yang tinggi. Yudas bukan Kemudian Matius. Yudas ditulis di Matius, Kemudian mayat itu membusuk setelah 40 hari, dia terjatuh mayat itu dan tertelungkup jatuh tertelungkup hanya bisa digambarkan dari tempat yang tinggi. Tidak mungkin dia sedang jalan kaki jatuh tertelungkup, perutnya pecah, artinya di bawah ada batu runcing kayak kapak. Tetapi karena bisa terpecah, kenapa? Karena mayatnya busuk. Jatuhlah dia dari kayu itu, terus perutnya terbelah. Jadi logikanya ya, Yudas tidak pernah disalib. Nah, aku jelaskan. Iya, silakan. Pembelian tanah sudah sering ku jelaskan. Contoh, saya punya uang. Saya suruh si Palen belikan dulu tanah. Ada yang melihat, saya memberi uang kepada si Palen. Maka orang itu mengatakan, saya lah yang membeli tanah itu. Kemudian saksi sama orang sana. Maka orang mengatakan, si Palen lah yang membeli tanah itu. Enggak salah. Karena Yudas tidak langsung pergi kepada pemilik uang kepada pemilik tanah. Betul itu kontradiksi. Tetapi faktanya dia melemparkan uang, dilihat orang. Baru para ahli Taurat pergi membeli tanah darah. Maka orang melihat itu uang dari Yudas. Kemudian ahli Taurat membeli dan dikasih surat tanah, pastinya kan dari dulu surat tanah sudah ada. Tidak harus ke notaris. Maka orang melihat, ya, yang membeli itu ahli Taurat. Tidak ada yang salah. Oke, sekarang saya masuk kepada Yesus merubah wajah. Betul. Yesus bisa merubah wajah. Dalam 3 ayat. Ya. Ketika Yesus merubah wajah di Taman Getsemani, bertemu dengan Elia dan Musa, itu wajahnya terang benderang. Ketika Yesus keluar dari kubur, murid-murid juga melihat hingga tak mengenali, karena wajahnya apa? Terang benderang. Mengenali itu menyangkut mata. Paham ya? Mata mereka melihat. Maka mereka tidak bisa mengenali. Apa buktinya? Kita lihat Kisah Para Rasul 9 ketika Paulus atau Saulus juga datang cahaya terang, dia tidak bisa pernah.
dan tidak bisa kau buktikan satu ayat pun. Oke. Kemudian betul di dalam kitab Bidat ada namanya kitab Basilides, dijelaskan bahwa Yesus bisa merubah wajah. Yesus tidak disalib. Ini percis sekali loh. Dia tidak disalib. Sudah? Yang disalib adalah Simon dari Kirene yang wajahnya diambil Yesus. Pertanyaannya, apakah kau mengatakan di kitabmu itu bersumber pada Basilides? Kan tidak akan kau terima. Sudah. Kemudian saya pergi lagi ketika peristiwa penangkapan. Kalau wajah Yesus digantikan oleh orang lain, siapa penggantinya? Sedangkan di situ ada murid-murid Yesus 11 dan Yudas pergi. Yudas mencium Yesus. Yang digantikan wajahnya, apakah suaranya tidak digantikan? Perhatikan baik-baik. Karena Yesus mengatakan kepada Petrus, "Hei Petrus, sarungkan pedangmu." Petrus, saya interupsi. Petrus. Ya, sarungkan pedangmu. Ada suara. Artinya Yesus sudah mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Kalau memang wajah Yesus diganti dengan orang lain, mereka kan bingung, suara siapa ini? Murid-murid Yesus selalu berkata begitu, siapa engkau Tuhan? Siapa engkau? Maka Yesus mengatakan, domba-dombaku mengenali suaraku. Ayatnya ada. Sudah. Jadi mereka akan bilang, wah ini bukan Yesus. Yang lain. Nah, kemudian di dalam Bible dijelaskan, esok harinya dia dibawa ke persidangan ke hadapan Pilatus. Artinya orang melihat wajahnya, dan kalau ada yang hilang keluarganya, kan itu ada waktu, pasti akan lari ke situ melapor. Pak, keluarga kami hilang satu, nggak tahu kemana. Siapa yang mengambil? Pasti ada laporan kehilangan keluarga. Faktanya tidak ada itu dalam catatan sejarah orang yang kehilangan keluarganya tidak kembali. Patah bro. Dudukan kursi. Aduh. Sudah tua dia patah. Lagi seru-seru debat. Masih bisa nggak dibor ya? Semoga bisa. Kita saksikan lagi Bu Uti ya. Dia lagi menjawab. Sabar ya. Lah Yesus mengaku begitu ya, nggak nyambung Pak ya. Lalu dikatakan juga ya, Bapak mengatakan bahwa apa tadi itu di dalam Alkitab itu yang 80% ya hanyalah ayat-ayat Tuhan tuh hanyalah 80%. Bagaimana Bapak percaya dengan hal itu? Sedangkan Al-Quran sendiri itu mengindikasikan Pak, dia membenarkan, nggak ada dikatakan Al-Quran sama sekali nggak bilang Alkitab itu palsu. Oh tidak, membenarkan kitab-kitab terdahulu gitu kan. Dia adalah cahaya, Taurat, Injil dan Zabur itu adalah cahaya, membenarkan ya, dan kamu tidak ada pada jalan yang sebenarnya mengikuti Taurat, Injil dan Zabur. Jadi Bapak itu berkata-kata ngikutin pendapat-pendapat orang di luar iman Bapak sendiri, pendapat orang yang jelas-jelas agnostis atau apa gitu loh ya. Alkitab itu adalah bimbingan referensi. Justru saya mengatakan itu adalah referensi dari mana
Al-Quran itu berpijak. Maksudnya adalah tanpa Alkitab bagaimana mungkin Al-Quran bisa menjelaskan tokoh-tokoh yang ada di dalam Al-Quran kalau nggak ada Alkitab. Karena itu pun diakui oleh Nabi Muhammad. Ya, ketika ditanyakan mana buktinya, buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Nah, pertanyaannya, kitab terdahulu kalau Bapak mengatakan itu palsu, artinya Bapak ikut-ikutan palsu dong, ya kan? Bapak ikut-ikut sesat dong. Dan kalian kan nggak mau dikatakan sesat. Ya, akhirnya kan mengatakan itu adalah adalah cahaya. Alkitab itu adalah cahaya. Bahkan di Al-Baqarah 121 jelas dikatakan itu adalah bacaan yang sebenarnya. Jadi yang kata Pak Musa itu semua itu ngawur, Pak. Jangan bawa-bawa Alkitab untuk menyalahkan. Nih kata Yesus nih ya, untuk Pak ini ya, untuk Pak Musa, Matius 16 ayat 21 sampai 23 ya. Ini pengakuan dari Yesus sendiri. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah ini Pak, orang yang nggak mengerti karya besar agung yang telah direncanakan puluhan ribuan tahun sebelumnya itu, mereka berpikir bagaimana mungkin nabi yang baik itu harus disalib ya. Karena mereka ini pikiran ini berasal daripada iblis, kata Yesus. Yesus mengatakan orang yang menyangkali peristiwa besar itu adalah berasal daripada iblis dan itu pikiran manusia yang diilhami iblis gitu loh. Ya, karena Yesus apa? Yesus di dalam Markus 8 ayat 31 dia telah menubuatkan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua. Enggak, ini baca Alkitab ya, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Jadi semuanya berdasarkan nubuat. Jadi Pak, enggak mungkin dikatakan, ya sebentar, enggak mungkin dikatakan itu dia enggak disalib. Karena apa? Satu, nubuatan nabi-nabi ribuan tahun telah menubuatkannya. Adapun ayat yang diambil oleh Pak Musa cuma cocokologi, enggak nyambung dengan nubuatan itu, ya kan? Lalu Yesus sendiri telah menubuatkannya. Lalu ketika peristiwa itu terjadi, saksinya banyak, lebih dari 1, dan saksinya ini narasumber yang sah. Mereka itu ada di TKP. Bahkan cerita kronologis dari awal sampai akhir terinci semuanya, Pak. Bagaimana mungkin Anda percaya dengan orang yang mengatakan ya, yang bukan habitatnya, bukan orang Israel, tidak ada di TKP, lalu beritanya juga yang katakan Yesus tidak disalib itu simpang siur gitu kan, lalu dia bukan saksi matanya. Bagaimana mungkin Anda percaya? Bahkan Yesus telah memberitahu bahwa yang ngomong dia nggak akan disalib itu berasal daripada iblis gitu loh. Mau bilang apa? Ini logika loh Pak yang main. Ya silakan. Iya. Oke, siap. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bang Neplos. Assalamualaikum Bang Neplos. Sudah. Waalaikumsalam. Iya. Umar. Jadi Siap. begini, Bang Rudi. Menurut Begini apa begitu? beginilah. Menurut Bang Neplos, Udah, jangan. Disclaimer dulu. Semuanya ada ini. Kena lagi. menurut Bang Neplos, kalian berdua asumsi menurut Bang Neplos gitu loh. Iya, betul. Silakan Bang Neplos. Betul. Ya, jadi sederhana saja bahwa secara Bang Rudi mengajak kita semua untuk berlogika. Coba kita logikakan dulu. Bagaimana mungkin orang-orang yang mengaku sebagai murid Yesus, orang-orang yang mengaku sebagai orang yang terdekat kepada Yesus, orang-orang yang mengaku bahwa mereka beriman kepada Yesus, menyerahkan nyawanya kepada Yesus, tetapi tidak satu pun ada tanda-tanda perilaku tersebut. Seolah-olah orang-orang terdekat Yesus ini sudah mengetahui bahwa yang akan disalib itu adalah orang yang akan diserupakan. Yang pertama, indikasinya apa? Tidak ada di antara mereka yang mau menolong Yesus. Tidak ada.
Yang kedua, tidak ada di antara mereka yang meminta untuk mayat Yesus diserahkan kepada mereka. Kecuali cuma si Yusuf saja, sama si Maria, yang meminta menurunkan mayat Yesus. Yang ketiga, tidak ada satupun di antara mereka kebangkitannya di hari ketiga. Nggak ada satupun. Seolah-olah mereka sudah sadar bahwa mereka tahu, mungkin barangkali mereka sadar bahwa itu bukanlah aku, melainkan orang yang diserupakan. Loh, kita pakai indikasi saja. Kita pakai indikasi kemungkinan-kemungkinan. Kan begitu. Jadi bagaimana mungkin ada orang yang mengaku punya hubungan emosional kepada Yesus, ngaku bahwa itu adalah Tuhannya, bahwa itu adalah imamnya, bahwa itu adalah rajanya, tapi nggak ada yang membela, nggak ada yang menunggu, nggak ada yang peduli lagi dengan bangkainya itu.